Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kajian Muatan Sedimen Tersuspensi di Sungai Code, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penulis Ruth Sasongko, Junior Manuhana, dan Suprapto Dibyo Saputro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galina Febiani, NPM 20141511035 dari kelas Kehutanan A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Sungai adalah suatu bentukan alami di permukaan bumi yang terbentuk dari hasil akumulasi aliran air yang membentuk saluran terbuka dan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, serta dari daratan menuju ke lautan. Salah satu proses yang terjadi melalui sungai adalah proses transportasi sedimen. Muatan sedimen yang bergerak secara melayang disebut muatan sedimen suspensi. Debit aliran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya muatan sedimen suspensi dalam suatu aliran. Sungai Code sebagai sungai dengan hulu pada gunung api aktif memiliki banyak material endapan hasil letusan gunung api Merapi. Keberadaan sabodam untuk mengendalikan jumlah sedimen menyebabkan pasokan sedimen ke arah hilir sungai menjadi terganggu. Walaupun banyak sedimen yang tertahan di kantong sabo, keberadaan material endapan hasil erupsi dalam jumlah yang besar serta tingginya curah hujan yang terjadi menyebabkan proses transportasi sedimen tetap berjalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara debit aliran dengan debit suspensi Sungai Code, menganalisis hubungan curah hujan dengan debit suspensi, serta mengetahui jumlah total muatan sedimen suspensi Sungai Code. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dan pengukuran. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu tinggi muka air sungai, debit sungai, kadar suspensi dan debit suspensi, dan data sekunder yaitu curah hujan bulanan stasiun-stasiun di Das Code dan data debit harian pos hidrologi Kaloran Sungai Code. Teknik analisis yang digunakan berupa matematik dan statistik. Perhitungan jumlah total muatan suspensi dalam 1 tahun dilakukan dengan menggunakan data debit harian pos hidrologi Kaloran. Peta lokasi pengambilan sampel ditunjukkan pada gambar 1. Pengukuran dilakukan di bagian hilir Sungai Code, tepatnya pada pos hidrologi Kaloran, Kabupaten Bantul. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, lengkung aliran Sungai Code. Gambar 2 menunjukkan grafik hubungan antara tinggi muka air dengan debit alirannya saat fase naik yang ditunjukkan pada grafik A dan fase turun yang ditunjukkan pada grafik B. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa grafik dapat dinyatakan dengan persamaan pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, hasil analisis hubungan antara tinggi muka air dengan debit aliran, maka diperoleh hasil yang berbeda pada saat fase hidrograf naik dan hidrograf turun. Pada fase hidrograf naik, nilai korelasi yang didapatkan sangat tinggi yakni 0,991. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara tinggi muka air dengan debitnya. Hal serupa juga digambarkan dari hasil analisis pada saat hidrograf turun. Nilai korelasi dan determinan yang didapatkan sangat tinggi, yakni hampir mendekati 1. Yang kedua, lengkung sedimen Sungai Code. Gambar 3 menunjukkan grafik hubungan antara debit aliran dengan debit suspensinya.
Grafik juga dibedakan menjadi dua fase, yaitu saat fase kenaikan muka air sungai atau hidrograf naik dan fase saat terjadi penurunan muka air sungai atau hidrograf turun. Berdasarkan tabel hasil analisis lingkungan sedimen di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat korelasi yang kuat antara debit aliran dengan debit suspensi, terutama pada saat hidrograf naik. Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasinya yang mencapai 0,9102 yang berarti sangat kuat. Hubungan antara dua variabel akan semakin kuat apabila nilai korelasinya mendekati atau sama dengan 1. Perbedaan kekuatan korelasi saat hidrograf naik dan turun ini memberikan informasi bahwa ketika terjadi kenaikan tinggi muka air sungai, maka terjadi penambahan debit aliran sehingga debit yang ada mampu membawa sedimen suspensi dalam jumlah yang lebih banyak. Korelasi antara debit aliran dengan debit suspensi saat hidrograf turun tidak sekuat saat terjadi hidrograf naik. Ini memberikan petunjuk bahwa saat terjadi penurunan debit, jumlah suspensi yang terbawa aliran tidak langsung berkurang. Hal ini terjadi karena pada aliran yang ada, jumlah suspensi yang terangkut dari hulu masih dalam jumlah yang besar meskipun terjadi penurunan debit. Yang ketiga, hubungan curah hujan dengan debit suspensi. Analisis hubungan curah hujan dengan debit suspensi diawali dengan mengetahui curah hujan wilayah dalam das Code. Analisis hubungan curah hujan dengan debit suspensi dilakukan dengan menggunakan grafik hasil perhitungan curah hujan dan debit suspensi bulanan di das Code. Berdasarkan grafik hubungan antara curah hujan dengan debit suspensi pada gambar 4, tampak bahwa curah hujan dan debit suspensi memiliki pola yang berbeda. Pola debit suspensi memberikan keterangan yang berbeda dengan pola curah hujannya. Nilai determinan yang diperoleh dari tabel 2 pada slide sebelumnya memberikan informasi tambahan bahwa keberadaan debit aliran tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada debit suspensi yang ada. Faktor pertama yang dapat terjadi adalah adanya faktor luar yang mempengaruhi muatan suspensi di Sungai Code, antara lain tipe sungai dan penggunaan lahan. Tipe aliran Sungai Code adalah episodik, di mana alirannya mengalir sepanjang tahun baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Akan tetapi, jumlah aliran pada musim penghujan cenderung lebih banyak daripada saat musim kemarau. Yang terakhir, jumlah muatan suspensi Sungai Code. Jumlah muatan suspensi Sungai Code diketahui dengan menjumlahkan jumlah suspensi rata bulanan yang telah diketahui sebelumnya. Dengan menjumlahkan rata bulanan suspensi yang ada, maka total muatan suspensi Sungai Code dalam 1 tahun rata-rata dapat diketahui pada tabel 3. Hasil analisis dan perhitungan jumlah sedimen suspensi Sungai Code pada tabel 3 menunjukkan bahwa total suspensi yang dihasilkan oleh Sungai Code selama 1 tahun rata-rata mencapai 1.500,49 ton per tahun. Jumlah sedimen paling banyak terangkut pada bulan Januari dan Maret, sedangkan jumlah paling sedikit yaitu pada bulan September dan Oktober. Pengukuran sesaat yang dilakukan selama periode Desember 2016 hingga Maret 2017 untuk data debit dan debit suspensi yang diperoleh masih kurang banyak apabila digunakan untuk menghitung jumlah suspensi rata-rata tahunan. Akan tetapi, hasil ini dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh faktor debit dengan curah hujan di das Code terhadap muatan suspensi yang ada. Juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran singkat seberapa besar nilai sedimen suspensi yang terangkut pada aliran Sungai Code dalam 1 tahun rata-rata. Yang keempat yaitu kesimpulan.
COD memiliki koefisien korelasi yang cukup kuat, terutama pada saat hidrograf naik. Nilai determinasi menunjukkan bahwa debit aliran tidak mempengaruhi secara langsung besarnya debit suspensi. Yang kedua, hubungan curah hujan wilayah dengan besaran debit muatan suspensi das COD cenderung tidak berkaitan secara langsung. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi besarnya debit suspensi, terutama tipe aliran sungai. Yang ketiga, jumlah total muatan sedimen suspensi Sungai Code dalam 1 tahun adalah 1.500,49 ton per tahun. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya presentasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.